Di bagian kedua petualangan Dang dan Egg ini, ceritanya terjadi setahun setelah kejadian turnamen Asford dalam kisah The Hedge Knight. Kini Westeros sedang dilanda musim panas yang panjang dan kekeringan parah. Dan ini adalah pertanda awal kalau perjalanan Dang dan Egg bakal masuk ke kisah penuh intrik, ketegangan, dan masalah bangsawan yang jauh lebih rumit daripada sekedar turnamen. Dan kisah ini berjudul The Swan Sword. Oke, jadi ceritanya gini. Di tengah teriknya panas matahari, tiba-tiba terlihat ada sangkar besi yang digantung tepat di persimpangan jalan. Di dalamnya ada mayat. Bukan satu, tapi 2 mayat yang udah hampir tinggal tulang. Dan di bawahnya berdirilah Egg, bocah kecil botak yang selalu penasaran. Sementara itu Dang, kesatria tinggi gede dengan tunik penuh keringat, cuma ngeliatin sambil coba nebak apa yang terjadi sama 2 orang malang itu. Musim panas lagi gila-gilanya. Panasnya kayak mau ngelelehin otak. Dan lalat berterbangan begitu banyak sampai bikin suasana tambah horor. 2 orang itu nyatanya sampai dijejalkan bareng di dalam sangkar sempit. Mungkin karena saking laparnya, salah satu mayat itu bahkan sampai menggigit tubuh temannya sebelum mereka mati. Burung gagak pun turut ikut berpesta pora dengan makan apa yang tersisa dari kedua mayat itu. Pokoknya, pemandangan yang bikin siapapun langsung pengen pergi dari situ secepat mungkin. Dang langsung mikir, kalau 2 orang ini pasti masuk kategori pencuri, pemburu gelap, atau bandit. Karena di masa kekeringan kayak sekarang, orang yang cuma berburu rusa buat makan aja bisa dihukum mati. Para bangsawan lagi super ketat, dan rakyat kecil makin putus asa. Kekeringan 2 tahun ini bikin seluruh negeri kacau balau. Orang pada mengembara, gak punya tanah, gak punya rumah, cuma nyari tempat yang masih ada air. Setelah cukup lama mandangin sangkar itu, Dang sadar mereka harus lanjutin perjalanan. Mereka berdua lagi dalam misi nganter gentong anggur ke Stanfast. Matahari makin terik, jalanan kering sampai keras kayak batu bata. Dan setiap langkah bikin tenggorokan rasanya mau copot. Dang juga masih ngerasain nyeri di kaki yang sempat keseleo waktu keluar dari Dosh. Tapi apa boleh buat, kesatria pengelana udah biasa hidup sambil nahan sakit. Di belakang Dang, Egg berjalan sambil ngikutin irama langkah keledainya, si Meister, yang juga ngos-ngosan sambil nenteng 2 gentong anggur besar. Egg masih kecil, lusuh, dan belum tinggi, tapi mukanya selalu penuh rasa ingin tahu. Cara dia jalan pun lucu, 1 kaki di dalam bekas roda, 1 kaki di luar, jadi dia berulang kali jatuh bangun. Tapi bocah itu tetap keras kepala, tapi ia tetap jalan tanpa ngeluh. Sementara itu, otak Dang masih terus muter mikirin 2 mayat tadi. Karena belakangan ini penjahat makin merajalela. Kekeringan bikin orang kelaparan. Dan saat orang lapar, mereka jadi nekat. Bahkan banyak rakyat yang mulai menyalahkan Raja Aerys dan Bloodhaven atas bencana ini. Tapi tentu aja, nggak ada yang berani ngomong keras-keras. Bloodhaven itu terkenal menakutkan. Orang-orang bilang, dia punya 1000 mata plus 1. Mata-matanya ada di mana-mana. Sementara itu, Dang pernah lihat Bloodhaven sekali, dan pengalaman itu bikin bulu kuduknya berdiri bahkan hingga sekarang. Rambut putih pucat kayak tulang, kulit dingin kayak mayat, tanda lahir merah besar di wajah, dan dia cuma punya 1 mata. Mata merah tajam yang seakan bisa nembus sampai ke pikiran orang. Walau cuma 1, rasanya kayak dia ngelihat pakai 2 mata. Kayak monster yang tahu semua rahasia. Panas makin gila, tanaman pada mati, melon-melon kering menciut, dan ladang-ladang rusak. Dang cuma bisa ngebayangin betapa enaknya nanti kalau ketemu sungai, mandi, nyebur, dan ngerasain air dingin nempel di kulit. Egg pasti bakal ikutan, walaupun bocah itu jarang berkeringat. Katanya karena dia punya darah naga. Katanya sih, tapi Dang percaya. Dang sendiri sebenarnya pengen juga buka tunik karena panasnya bikin kulit kayak dibakar. Tapi dia selalu ingat nasihat gurunya, yaitu Ser Arlan, bahwa seorang kesatria nggak boleh bikin malu majikannya. Apalagi sekarang mereka sedang mengabdi. Jadi meski panas banget, Dang tetap biarin dirinya berkeringat, tetap jalan tegap, tetap mencoba jadi kesatria yang pantas dihormati. Sementara mereka terus jalan menuju Stanfast, perjalanan makin kerasa berat.
Tapi begitulah hidup seorang kesatria pengelana. Panas, haus, bahaya, dan kadang harus ketemu mayat di sangkar besi. Tapi perjalanan ini baru dimulai, dan Dang, tanpa dia sadari, sedang melangkah maju menuju masalah yang jauh lebih besar daripada dua mayat yang ada di jalan. Dang dan Egg akhirnya balik lagi ke jembatan tua, dan di sanalah Sir Benis, si perisai coklat, sudah nunggu sambil mengunyah daun rosella yang bikin mulutnya kayak abis minum darah vampir. Begitulah Benis, selalu terlihat kucel, bau, dan serba coklat kayak tanah kering di musim paceklik. Bahkan giginya pun coklat kemerahan. Pokoknya, kalau ada penghargaan tentang siapa orang paling coklat di Westeros, Benis pasti menang tanpa saingan. Dang baru aja balik dengan membawa 2 gentong anggur, tapi masalah baru malah langsung muncul. Sungai yang biasanya ngalir di bawah jembatan sekarang hilang. Sungainya kering total. Sekarang cuma ada pasir, batu, dan genangan kecil penuh ikan yang udah mati. Padahal 6 hari lalu masih ada air, walaupun sedikit. Kekeringan di mana-mana makin parah, tapi yang ini rasanya aneh. Terlalu cepat, terlalu janggal. Benis cuma ketawa model ayam berkotek yang selalu bikin orang pengen ngelempar batu. Katanya sungai kering itu hal yang biasa, tapi Dang ngerasa ada yang gak beres. Tanaman di daerah The Reach udah banyak yang mati, ladang gersang, sumur-sumur mulai kering. Dan sekarang sungai pun ikut menyusul. Dang akhirnya turun ke dasar sungai yang kering itu. Lalu dia megang batu, ngebalik, terus ngecek tanahnya. Atasnya kering, tapi bawahnya masih lembab. Ikan-ikan jelas masih hidup kemarin. Bisa dibilang lenyapnya air di sungai ini cepat banget, bukan kering natural. Seperti ada yang ngambil. Dan di saat Dang lagi pusing mikirin hal itu, si Benis malah terus-terusan mengejek Dang seperti biasanya. Soal nama Dang lah, soal kebodohannya lah, soal masa lalu pas Dang masih magang lah. Tapi ya begitulah hubungan mereka. Benis mulutnya kasar, Dang hatinya panjang. Walaupun kadang Dang pengen banget hajar gigi merah busuk itu sampai copot semua. Tapi Dang bukan tipe yang banyak cekcok. Dia lebih fokus ke hal-hal penting. Dan sungai kering ini jelas masalah besar. Jadi Dang mutusin buat ngikutin aliran sungai itu sampai ke hulu. Egg disuruh balik dulu ke Stanfast bawa anggur. Sementara Dang dan Benis mulai menyusuri aliran sungai yang kosong. Mereka jalan melewati semak-semak, ladang mati, bukit-bukit gersang yang kelihatannya cuma butuh 1 percikan api buat jadi neraka. Mereka masuk ke area hutan kecil milik House Osgrey, yaitu Watchwood. Dari jauh terlihat hijau dan menjanjikan, tapi makin dekat ternyata sama aja. Pohon kering, daun rontok, cemara mati, semuanya kayak menanti giliran buat tumbang. Dan setelah lamanya mereka berjalan, akhirnya ketahuan juga apa penyebabnya. Di depan mereka, berdirilah bendungan besar buatan manusia. Bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan, bukan karena faktor alam. Ini ternyata memang kerjaan orang. 2 barikade kayu dipaku melintang, diisi batu, tanah, dan dirapatkan sampai kuat banget. Di balik bendungan itu, air sungai ditarik ke parit besar yang mengarah langsung ke ladang milik Lady Weber. Air Osgrey dicuri buat nyiram tanah Coldmoth. Dang langsung kesel, karena jelas pohon yang dipakai bikin bendungan itu ditebang dari hutan Watchwood, hutan milik mereka, tanah mereka, dan sekarang airnya pun juga ikut dicomot. Benis dengan gaya sobrani langsung cabut pedang dan ngajak Dang buat menghampiri para penggali parit. Dang mau gak mau ya ngikut, karena kalau dibiarkan, masalah ini bisa makin besar. Begitu sampai, perintah pertama Benis adalah ngerampas alat-alat mereka. Para penggali ini terlihat kurus, hitam karena terbakar matahari, kelelahan, dan akhirnya cuma bisa ngeliatin. Mereka bilang bendungan ini dibangun atas perintah Maester Carrick buat nyelamatin tanaman Coldmoth yang udah pada sekarat. Dan memang kekeringan bikin semua orang putus asa. Tapi bagi Dang, itu bukan alasan buat nyolong air milik orang lain sambil ngerusak hutan orang. Suasana makin kian menegang, Benis makin agresif. Ucapannya makin pedas sambil terus ngacungin pedang. Dan puncaknya,
Benis nyayat pipi salah satu petani tua sampai berdarah. Hanya gara-gara mereka sedikit membangkang. Dang jelas nggak suka itu, tapi di situasi ini, Benis berdiri di sisi yang sama dengannya. Jadi Dang harus tahan emosi. Akhirnya para penggali itu lari, tapi salah satu dari mereka, pria besar berotot yang masih pegang beliung, memperingatkan Dang. Masalah ini belum selesai, mereka pasti bakal lapor ke Lady Weber. Dan Dang tahu itu benar. Karena melihat bendungan sebesar itu, melihat tanah Osgrey kering total sementara Coldmoth dialiri air yang deras, satu hal jadi jelas, ini bukan lagi sekedar sungai kering. Ini perselisihan antar lord yang bisa meledak jadi perang kecil kapan saja. Dan Dang, mau nggak mau, bakal tepat berada di tengah-tengahnya. Di tengah perjalanan pulang, Dang dan Benis berdebat soal orang yang Benis lukai tadi. Dang ngerasa itu kebangetan, sementara Benis ya tetap jadi Benis. Ngomongnya kasar, mikirnya pendek, dan selalu nyalahin orang lain. Dia bilang kalau nggak dia lukai, pasti sisanya kabur dan mereka harus bunuh semuanya. Dang langsung kaget, tapi ya begitulah Benis. Orangnya sanggup ngomong ekstrim tanpa mikir dua kali. Mereka lanjut jalan dan akhirnya sampai ke Stanfast. Walaupun disebut kayak kastil, tapi sebenarnya itu cuma menara tua yang separuh bagiannya udah pernah runtuh dan direnovasi seadanya. Bagian atas temboknya ada batu yang terlihat kayak masih baru, tapi di bagian bawahnya malah terlihat ada batu berwarna hitam yang kayak peninggalan zaman purba. Ada arca batu yang udah rusak, atapnya pun udah miring dan siap bocor kapan saja. Pokoknya bukan tempat megah yang bisa kamu bayangin. Egg udah nunggu mereka di bukit sambil pakai topi jeraminya. Begitu sampai ke istal kecil di depan menara, Egg langsung nyerbu buat bantu. Tapi Sir Benis lagi-lagi bikin kesel. Dia minta Egg ambilin kudanya, terus dengan enteng meludah sampai kena kaki Egg. Egg langsung panas, kelihatan dari matanya. Tapi Dang buru-buru nahan sebelum bocah itu nekat membalas. Setelah itu Dang masuk ke dalam Stanfast buat ketemu Sir Eustace. Dalamnya ternyata lebih besar dari kelihatannya. Dingin tapi remang-remang. Sir Eustace ada di lantai atas, lagi ngelap perisai tua yang hampir hancur. Perisai itu milik peninggalan Sir Wilbert Osgrey, si singa cilik, salah satu pahlawan lama House Osgrey. Dari sini, Sir Eustace mulai nostalgia dan cerita panjang tentang masa jaya keluarganya, perang melawan Lannister, dan bagaimana Wilbert mati heroik sambil berhasil bunuh raja musuh. Tapi suasana nostalgia itu langsung buyar waktu Benis mulai cerita soal bendungan. Sir Eustace langsung sedih banget. Sungai kecil itu udah jadi bagian hidup keluarganya sejak ia masih kecil. Tempat anaknya main, tempat dia dulu jatuh cinta, tempat yang penuh kenangan. Dan sekarang alirannya diputus oleh si janda merah. Buat Sir Eustace, itu bukan cuma soal air, tapi kayak potongan hidupnya yang dicuri orang. Masalah makin runyam waktu Sir Eustace tahu Benis melukai salah satu pekerja si janda merah. Dia langsung panik, karena si janda itu terkenal kejam dan pendendam. Dia nggak bakal diem kalau ada orang yang berani ganggu orang-orangnya. Bahkan dulu, dia pernah minta seorang lelaki diserahkan padanya hanya gara-gara hal sepele. Sir Eustace yakin bakal ada balasan yang lebih besar. Dang nyaranin minta bantuan ke Lord Rowan, tapi itu juga nggak bisa. Soalnya Lord Rowan masih kerabat si janda merah, dan dia juga nggak suka Sir Eustace. Jadi nggak ada pilihan, Sir Eustace akhirnya memutuskan hal yang paling klasik, yaitu dia siap berperang. Dia nyuruh Dang pergi ke desa-desa dan kumpulin semua laki-laki yang bisa pegang senjata. Meski wilayah Sir Eustace cuma 3 desa kecil dengan orang-orang lelah, miskin, dan panas, dia tetap yakin singa kotak-kotak masih punya cakar. Walaupun cuma 2, yaitu dia dan Dang. Saat Dang dan Egg keliling desa, penduduk desa juga kelihatan takut dan lelah. Mereka nggak punya air, ladang mereka kering, dan sekarang mereka malah dipanggil perang. Mereka bahkan ragu ini perang apaan. Bahkan ada yang takut naga akan muncul lagi. Lalu Dang jelasin kalau ini cuma perang rebutan air antara Osgrey dan Janda Merah. Egg sendiri seharian cemberut. Dia jelas kesel banget sama perlakuan Sir Benis. Tapi Dang bilang dia harus sabar karena Benis tetap kesatria.
Walaupun perangai dan mulutnya kayak keledai galak, Deng juga akhirnya cerita kalau dulu waktu dia masih seumuran Egg, Benis pernah mencubitnya sampai biru, dan dia nggak berani lapor ke gurunya. Egg masih kesal, tapi Deng bilang kalau Benis berani nyakitin Egg lagi, dia yang bakal turun tangan. Dan begitulah mereka lanjut keliling desa, memanggil warga yang tersisa, sambil bawa beban perang yang mereka sendiri nggak yakin bakal bisa dimenangkan. Air yang hilang itu bukan cuma masalah survival, tapi juga harga diri, kenangan, dan sisa-sisa kejayaan keluarga Osgrey yang tinggal Menara Rapuh dan Panji Lusuh. Perang belum mulai, tapi ketegangannya sudah menggantung di udara yang panas itu.